Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita eh, kuliah pengganti yang harusnya hari libur, yang mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang seleksi, respon, dan prediksi. Ini adalah pertemuan terakhir bagian saya sebelum nanti kita UTS. Ya. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah eh, mempelajari tentang nilai tengah, ragam, kemudian kemiripan antar kerabat, dan bagaimana me- menduga ragam yang rumusnya atau formulanya kita peroleh sebelumnya melalui persilangan antar kerabat dan eh, mating design ya. Jadi dari mating design itu kita bisa membangkitkan data yang dibutuhkan eh, untuk kita mempelajari aksi gen apa yang terjadi yang mengendalikan karakter. Karena ini adalah genetika kuantitatif, maka berarti banyak gen yang terlibat, ya. Dan banyak gen yang terlibat itu apakah setiap gen ini berinteraksi saling menjumlahkan, ya, interaksi bisa saling menjumlahkan atau interaksi yang lebih dikenal dengan epistasis, ya, saling melengkapi lalu kemudian eh, membentuk suatu karakter yang berbeda, ya, yang tidak berupa hanya penjumlahan saja, ya, yang disebut dengan aksigen epistasis, ya. Dan eh, kemudian non aksigen dominan, ya, di mana dalam keadaan homozigot, dalam keadaan heterozigot ini performnya sama dengan dalam keadaan homozigot dominan. Nah, em, apa meskipun dalam beberapa meeting design itu ada em, asumsi yang menyatakan bahwa tidak ada interaksi antar lokus, gitu ya, tidak ada interaksi antar lokus, jadi oksigen yang diduga hanya oksigen aditif atau dominan, ya. Namun ada juga mating design yaitu biparental yang bisa mengeksplor kira-kira kalau ada epistasis itu polanya seperti apa, ya. Apakah epistasis itu adalah berasal dari kelompok aditif dengan aditif, atau dominan dengan dominan, aditif dominan dominan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi eh, tiga hal tersebut, ya. Jadi dalam hal kita kemarin menduga ragam melalui kemiripan antar kerabat, kita bisa melihat bahwa ada aksi epistasis, gen epistasis yang kita anggap nol dalam perhitungannya itu bisa saja dikemukakan, sehingga untuk beberapa mating design itu eh, yang diduga hanyalah aditif dan dominan. Sekali lagi ini adalah eh, genetika kuantitatif, banyak gen yang terlibat. Jadi apakah gen-gen itu saling menjumlahkan saja atau aksinya dalam eh, antar alel dalam satu lokus itu bersifat dominan, ya, dan tapi tidak ada eh, interaksi di antara lokus, ya. Nah, itu yang bisa kita duga eh, melalui mating design yang kita buat, ya. Jika kita akan menduga aksi-aksi gen tersebut, maka model yang kita gunakan adalah model acak, ya. Model acak kita pada diskusi pada minggu yang lalu itu adalah mirip quickcon. Jadi kali quickcon dalam pemilihan presiden yang lalu atau pemilihan presiden sebelumnya
itu memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan, ya, model acak, kemudian sampel yang digunakan cukup, maka sesungguhnya quick count dengan real count itu akan sama, ya, akan mendekati. Nah, demikian juga dengan kalau kita menduga populasi ragam aditif dominan dan kemudian kita akan duga nilai heritabilitasnya, parameter-parameter genetik yang lain. Kalau apa asumsinya terpenuhi, eh, modelnya acak, populasi yang kita gunakan adalah mewakili semua populasi yang ada, maka seharusnya hasil yang diperoleh itu sama dengan realnya kalau kita hitung semuanya. Ya, artinya kalau misalnya ada yang tidak sama antara dugaan, ya, quick count tadi dengan real count, dengan kenyataan yang sesungguhnya, sehingga setiap kali kita menduga itu angkanya berbeda-beda, maka berarti ada yang salah dalam pengecakan, ya, ada yang salah dalam hal sampel yang digunakan, ya, karena model acak itu artinya sampel yang digunakan cukup mewakili semua populasi yang tersedia, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita akan menduga lalu kita anggap itu adalah model acak, tapi lalu hasilnya berbeda dengan yang lain, ya, seharusnya semua hasil itu kan mendekati. Oleh karena itu di teman-teman peternakan biasanya heritabilitas arti sempit itu selalu sudah dipatok angka, ya, misalnya 80%, 75%, beberapa karakter, karena mereka menganggap bahwa asumsi yang dipakai itu adalah betul, sehingga akan sama, ya, karena model acak, ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan apa eh, mating design untuk menduga oksigen yang terjadi, maka menggunakan model acak sekali lagi, ya. Jadi kalau misalnya akan menggabungkan antara dugaan model acak dengan model tetap, maka harus diyakini bahwa populasi tetua yang digunakan itu memang diarahkan untuk tujuan tersebut, ya, tujuan tersebut. Di mana biasanya karakter-karakter yang dipakai itu dianggap apa akan apa tetua-tetua yang digunakan itu mempunyai eh, oksigen yang nantinya akan mendukung pembentukan populasi F1 itu kalau model tetap. Sehingga biasanya tetua-tetua yang dipakai untuk menggunakan model tetap, ya, model tetap pada mating design khususnya di alel misalnya line tester, itu adalah tetua-tetua yang memang sudah dilakukan seleksi sebelumnya, karakterisasi seleksi khususnya adalah berdasarkan oksigen yang ada, misalnya daya gabung. Daya gabungnya sudah bagus, ya, kalau pada jagung itu melalui top crossing, lalu diseleksi, mengerucut, mengerucut, mengerucut. Nah, mengerucut dari sekian banyak galur murni, misalnya dari 60.000 menjadi 6.000, dari 6.000 menjadi 100, 100 menjadi 10, 10 menjadi 6 yang digunakan untuk dialel, maka berarti 6 tetua yang terpilih itu adalah bisa kita gunakan model tetap. Ada proses itu, ya. Nah, sementara kalau model acak, proses yang terjadi adalah karena model acak, kita pemilihan tetuanya harus mewakili populasi yang tersedia seluruh di alam. Oleh karena itu, kita usahakan pendekatannya melalui eh, apa eh, kedekatan dan jarak genetik yang ada. Jadi sangat distinct misalnya, performnya untuk karakter itu sangat distinct. Kemudian ada yang sangat distinct, paling kiri, paling kanan, agak kiri, agak kanan, tengah-tengah, ya. Itu untuk menduga bahwa untuk mendekati bahwa model acak yang kita pakai itu sesuai dengan populasi yang ada di alam. Itu saya kira pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, apa eh, apa yang akan atau apa manfaatnya kita mempelajari oksigen yang ada, ya, oksigen yang ada pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, apakah dia aditif atau dominan, karena ini banyak gen yang terlibat, ya. Kalau
Iya, satu gen yang terlibat kita observasi saja langsung terlihat dura, Pesipera, dura seperti itu, Pesipera seperti itu, Tenera seperti itu sudah jelas ya. Satu karakter, satu sifat, dia warna bunga bisa kita observasi, bisa kita ambil sekaligus. Tidak demikian dengan karakter kuantitatif, tidak bisa kita melakukan observasi. Ya, karena banyak faktor yang terlibat, banyak gen yang ada, di samping itu ada faktor lain yang berupa faktor lingkungan dan banyak gen itu juga masing-masing mempunyai peran yang mungkin satu dengan lain berbeda aksinya. Nah, jadi informasi-informasi itu kita perlukan dalam kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Lanjutannya, yaitu seleksi. Ini yang akan kita diskusikan sekarang. Jadi seleksi itu kita mengambil ya, mengambil ya, genotipe yang kita ingin lanjutkan. Ya. Kita ingin lanjutkan pada proses preseleksi, pada proses pemulihan. Jadi kita ingin lanjutkan pada generasi berikutnya. Jadi kita harus yakini dulu apa yang terjadi sebetulnya di dalam itu sehingga ekspresi kita lihat itu. Ya, yang kalau kita lanjutkan pada generasi berikutnya, ya apa yang kita tampak, apa yang tampak sekarang itu akan sama. Ya, kalau kita ngambil A itu mempunyai perform tertentu, maka kita ambil, kita lanjutkan pada generasi berikutnya akan punya perform yang sama. Kalaupun berbeda, genetiknya sama, kan gitu. Ya. Jadi dengan demikian, kalau misalnya kita yakini seleksinya itu kita gunakan, lalu kita lanjutkan pada generasi berikutnya dan genetiknya sama, maka tidak ada masalah dengan seleksi. Selesai sudah. Misalnya, kalau kita lakukan seleksi pada tanaman klonal, itu kan kita yakini bahwa ketika kita lakukan seleksi tanaman itu, kita perbanyak secara klonal, kita yakin bahwa genetiknya akan tidak berubah, sama. Ya. Tinggal kita mempelajari bagaimana interaksi antara genetik dengan lingkungannya. Sehingga perlu kita tanam di beberapa lokasi untuk meyakini bahwa ada eh, ada atau tidaknya interaksi dan kalau ada interaksi apakah bernilai positif atau tidak untuk pembentukan karakter. Ya. Nah, jadi pada tanaman-tanaman yang diperbanyak secara klonal, ya, klonal, maka kita sudah lihat kemarin dua minggu yang lalu bahwa aditifnya satu, dominannya satu, semua satu. Ya sama ya. Tidak ada perbedaan sehingga tidak perlu kita mempelajari aksi gen aditif, aksi gen dominan untuk tanaman yang klonal ya. Perluas saja keragaman genetik. Kalau misalnya ternyata ada karakter-karakter tertentu yang belum muncul pada genotipe tersebut. Perluasannya melalui persilangan, melalui mutasi, rekayasa genetika, variasi klonal, apapun juga yang menyebabkan genetiknya berbeda. Baru kita lakukan seleksi dan kalau sudah dapat sesuai dengan keinginan kita, maka kita langsung bisa gunakan itu untuk kegiatan lanjutannya apakah evaluasi, pelepasan varietas dan sebagainya, diseminasi dan sebagainya. Karena nilai ya aditif dominannya satu. Gitu. Nah, jadi mudah untuk tanaman kolonal. Kita beberapa kali dalam hal apa perlindungan varietas, kebetulan saya komisi PPT itu yang melindungi tanamannya berupa tanaman klonal, tanaman tahunan misalnya yang ada apa namanya banyak kemarin tanaman tahunan, kemudian kentang, kemudian pisang, misalnya. Ya, ada beberapa pisang juga. Yang terpenting adalah bagaimana eh, skema breeding yang dipakai sesuai dengan karakteristiknya yang dia klonal. Nah, jadi seleksi maka akan menghasilkan genotipe yang sama dengan genotipe yang kita lakukan seleksi. Nah, itu sama dengan genotipe yang kita ambil. Gitu. Jadi seleksi itu. Nah, seleksi memang identik dengan breeding, identik dengan pemuliaan sehingga tahun 1952 Bung Karno menggunakan istilah seleksi, bukan pemuliaan. Bagaimana persilangan mengawin-ngawinkan, kemudian dilanjutkan dengan seleksi, itu menghasilkan tanaman-tanaman pangan, contohnya pada saat itu adalah padi,
yang mempunyai karakteristik yang dapat beradaptasi pada lingkungan di luar Jawa, lingkungan marginal, ya, bisa ditanam tanpa banyak air atau padi gugu. Nah, itu Bung Karno menggunakan istilah seleksi, sehingga sebetulnya seleksi itu identik dengan kegiatan pemulihan. Dengan demikian, maka eh, apa eh, hubungan antara genetika kuantitatif dengan pemulihan itu sangat erat ya kaitannya dengan ini ya seleksi. Jadi bagaimana kita mengambil sesuatu yang kita lihat lalu kita lanjutkan pada generasi berikutnya mempunyai susunan genetik yang sama atau mempunyai performa yang sama kalau misalnya pengaruh lingkungan kecil. Itu tujuan seleksi kita. Sehingga kalau kita melakukan seleksi maka yang kita harus pelajari adalah bagaimana responnya. Kalau kita sudah melakukan seleksi itu responnya di musim berikutnya seperti apa? Apakah ada kemajuan? Dan karena terkadang responnya itu memerlukan waktu lama, ya biaya, tenaga, maka kita sudah bisa prediksi di awal. Memprediksi seleksi, hasil seleksi itu akan seperti apa? Melalui ya, melalui eh, informasi-informasi dari populasi tersebut. Ragamnya seperti apa, pewarisannya seperti apa, heritabilitas dalam arti. Dua hal itu, ragam, pewarisan, seperti apa. Lalu nanti kita bisa tentukan, kalau ragamnya sudah ada, pewarisannya sudah ada, kita bisa tentukan kira-kira saya akan melakukan seleksi seketat apa. Keketatan seleksi, ini akan menentukan. Ya. Ketatan seleksi akan menentukan hasilnya. Nah, jadi keketatan seleksi, bagaimana sistem itu diwariskan dan perform dari keragaman tersedia, itu akan menentukan hasil seleksi. Ya, akan menentukan hasil seleksi. Seleksi akan efektif kalau ragam yang tersedia cukup, cukup besar. Pewarisannya memang pewarisannya dikendalikan oleh genetik, aditif misalnya, ya, dan juga kita bisa tentukan kira-kira berapa ketat kita melakukan seleksi. Semakin ketat, semakin baik. Tapi ada ketentuannya untuk tanaman manyar silang. Kalau kita lakukan seleksi sangat ketat dan kita akan menghasilkan varietas bersari bebas, kita harus perhatikan berapa tanaman yang terpilih. Harus cukup besar agar tidak mengalami inbreeding depression. Itu untuk tanaman menyerbu silang varietas bersari bebas. Ya, kalau kita akan mengarah ke hibrida, saya kira nggak masalah. Karena inbreeding depression di tanaman yang akan menjadi galur poni itu suatu keniscayaan. Tapi kalau dia akan bersari bebas, maka tidak boleh ada inbreeding, tidak boleh ada eh, apa namanya inbreeding depression. Ya, inbreeding depression. Ada pertanyaan sebelum saya menutup? Izin bertanya, Prof. Silakan Pak Farhan. Jika kita melakukan seleksi terhadap eh, tanaman yang menyerbuk silang, misalnya jagung nih, Prof. Itu ketika melakukan seleksi lanjut, misalnya di apa di F4 dan seterusnya itu kan misal kita menggunakan inbreeder ya, Prof. Itu parameter yang kita gunakan kalau menggunakan keragaan saja kan terjadi inbreeding depression ya, Prof. Itu sebaiknya bagaimana ya, Prof, untuk melihat karakter mana yang kita inginkan yang nantinya digabungkan dengan inbreeder lain disilangkan akan menjadi baik tuh seperti apa parameternya, Prof? Baik, makasih Mas Farhan. Ya, memang tidak mudah melakukan seleksi tanaman menyerbu silang karena dia akan inbreeding depression terus-menerus. Semakin tinggi breeding depression, semakin mendekati galur murni. Sesungguhnya indikatornya kan itu. Tapi kita tidak ingin inbreeding terlalu besar karena di akhir dari seleksi kita jangan sampai tanaman terlalu inbreeding sehingga nanti susah akan produksi benihnya. Begitu. Nah, kemajuan seleksi juga tidak ada kalau tanaman menyerbu silang. Kalau kita lakukan seleksi, kemajuan seleksinya dia tidak maju, mundur, ya turun. Pasti akan turun, minimal tetap. Ya.
Tidak. Kalau kita melakukan seleksi berdasarkan perform dan perform. Nah, kita melakukan seleksi harus berbantuan, harus ada bantuan dari pengetes tetua lain yang disebut dengan kita top crossing, top cross atau progeny test. Kita harus bantu karena nanti yang akan terutama untuk ini ya, untuk yang bentuk hibrida. Nanti kan yang akan kita jual, yang akan dihasilkan tuh F1-nya kan. Tidak bisa kita melihat menduga F1-nya melalui tetua saja. Perform tetua ini akan menghasilkan satu seperti apa itu nggak bisa sesungguhnya. Maka kita perlu bantuan dari tetua lain untuk dikawinkan top cross. Bagaimana hasil F1-nya? Bagaimana hasil F1-nya? Bagaimana hasil F1-nya? Kan gitu. Nah, itu yang kita pakai untuk melakukan seleksi progenites. Sehingga kita kalau generasi 1, 2, 3 barangkali kita melakukan seleksi berdasarkan perform yang kita harapkan saja dulu. Misalnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tongkolnya harus tetap besar, 2 tongkol dan sebagainya berdasarkan performnya. Tapi yang sesungguhnya nanti adalah top crossing. Harus kita silangkan dengan galur murni kalau kita ingin mengarah kepada F1 yang atau kita menggunakan top crossingnya bersari bebas sehingga kita tahu potensinya seperti apa ya. Nah, jadi tidak cukup kita melihat penampilannya saja karena kita melihat penampilan bagus, kita lakukan selfing pasti akan turun pada generasi berikutnya lalu kita katakan tidak ada respon seleksi. Tidak demikian ya. Tidak demikian. Kita harus lakukan progenites. Silangkan dengan yang lain, oh anaknya bagus, pilih dia. Oh anaknya bagus, pilih dia. Terus begitu ya. Nah, ini juga di awal-awal barangkali dalam hubungan kita juga untuk mengurangi populasi yang akan kita pakai. Ya, mengurangi populasi yang akan kita lanjutkan. Jadi kalau ratusan, ribuan itu eh, apa kita bingung memilihnya yang mana, maka kita lakukan top crossing. Kira-kira, oh yang saya suka dengan tanaman ini. Karena misalnya ukuran tongkolnya oke kalau pada jagung. Posisi tongkolnya juga menentukan ya Bapak Ibu sekalian meskipun kita tidak panen apa menggunakan mesin tapi ketinggiannya tidak boleh terlalu di ujung, tidak boleh terlalu ke bawah. Dia harus sedang agar tidak rebah, agar tongkolnya bisa cukup besar, agar mudahkan panen juga bagi manual juga mudahkan panen. Kalau 1, 2 sih nggak masalah. Kalau sudah ribuan, ketika tangan kita ke atas, ke bawah, ke mondar mandir itu akan capek. Jadi dia akan searah dengan posisi tangan kita panen, misal seperti itu. Nah itu kita sudah dapat. Lalu kita tes. Bagaimana penampilan F1-nya? Karena yang kita jual F1, bukan kita jual tetua. Sehingga eh, seleksi harus kita lakukan berdasarkan progenites. Ya, tetuanya mungkin nanti pada generasi berikutnya akan turun, turun. Tidak ada kemajuan seleksi. Jadi jangan jangan bersedih kalau tidak ada kemajuan seleksi. Memang akan seperti itu karena dia akan mengalami inbreeding, inbreeding, inbreeding. Walaupun kemungkinan akan diikuti inbreeding depression, tapi yang inbreeding depression yang jangan terlalu besar. Ya, sekarang kita akan kalah bersaing dengan varietas-varietas lain kalau inbreeding kita terlalu besar karena kita nanti jadi mahal produksi benihnya. Gitu. Sementara kalau kita mau lakukan eh, three-way cross, double cross, ya, itu keragamnya akan terlalu tinggi nanti. Jadi kita harus menghasilkan single cross, tapi lalu inbreeding differentiation tidak terlalu besar. Tapi masalahnya inbreeding differentiation yang tidak terlalu besar itu berkaitan dengan heterosis, berkaitan dengan dalam keadaan heterozigot. Nah ini, kalau heterozigot terus menerus, maka kapan selesainya? Ya, ini karena itu ini apa trik-triknya seperti itu, tetapi sesungguhnya lebih banyak seni nanti di lapangan untuk kita berinteraksi dengan tanaman. Oh, yang seperti ini akan bagus dan mungkin saja beda-beda populasi akan berbeda apa, karakteristik yang kita akan prioritaskan dipilih. Demikian saya kira. Baik, terima kasih, Prof. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, jadi konsep seleksi, respons seleksi, prediksi respons seleksi, diferensial seleksi, perbaikan respon, dan seleksi indeks ini adalah materi kita. Ya, Bapak sekalian, eh, apa itu konsep seleksi? Tadi sudah saya singgung juga. Seluruh aktivitas yang kita ada di muka bumi ini adalah masuk ke dalam sistem seleksi. Seleksi secara alami, seleksi secara buatan. Ya.
Daya survival kita itu dipenuhi oleh seleksi. Semua makhluk hidup itu pasti akan ada itu. Mulai dari bagaimana kita lahir. Sebelum lahir kita sudah diseleksi. Sel sperma yang terbaik lah yang akan bisa membuahi. Sel spermanya mundur, gerakannya lambat, ya, tidak lincah, muter-muter, nggak akan sampai ke tempat tujuan. Sehingga ketika sel sperma itu mampu membuahi sel telur, kan hanya satu dari ribuan sel sperma yang ada. Bisa dibayangkan begitu ketatnya seleksi yang terjadi. Tidak hanya kecepatan, ketepatan juga. Tepat itu artinya tepat dalam menentukan. Ya kan kalau sel telurnya berada di kanan sebelah kiri, jangan sampai salah arah. Sel telurnya ke kanan, dia ke sebelah kiri. Gitu. Salah arah berarti itu. Kecepatan, ketepatan, adu strategi, ya, sportif. Nggak boleh, nggak ada sel sperma itu tendang sana, tendang sini yang sebelah kiri, biar yang lainnya macet di jalan. Dia nggak ada. Semua sportif menuju ke tempat yang sama, ya. Tapi yang berhasil hanya satu. Berhasil membuat hanya satu. Gitu. Nah, itu sistem seleksi yang ada. Yang terbaik lah yang ini. Jadi kita sudah dipenuhi oleh sistem seleksi yang ada. Ya, jadi eh, seleksi itu berjalan terus-menerus. Di alam seleksi itu dengan deraan lingkungan, peningkatan suhu bumi, global warming, preferensi konsumen, itu menentukan seleksi yang terjadi. Alam yang menentukan. Sehingga sebetulnya seleksi sudah terjadi secara alami, gitu ya. Dan bahkan kalau kita yang bikin belum tentu bisa. Gitu. Misalnya bagaimana alam menyediakan CMS. CMS itu kan harus terjadi pembelahan sel secara dalam waktu yang lama, ya, puluhan tahun baru muncul CMS-nya. Ya, ya bisa kita lakukan melalui persilangan. Alam terus. Tapi kadang-kadang perlu kita percepat. Maka seleksi buatan yang kemungkinan lebih besar ya hasilnya dibandingkan dengan yang alam. Ya. Jadi kegiatan pemulihan itu kan mengendalikan suatu populasi melalui persilangan, membentuk keragaman, membentuk inbreeding dan sebagainya, kemudian memilih individu-individu untuk menghasilkan generasi lanjut yang disebut dengan seleksi. Saya katakan tadi, makhluk hidup kita manusia di muka bumi ini sudah penuh dengan seleksi mulai sel pertemuan sel sperma, lahir, dalam aktivitas keseharian, sekolah, masuk SD aja diwawancara, masuk TK jadi diwawancara orang tuanya, SMP mulai seleksi lebih ketat lagi, orang tuanya sampai stres, anaknya tidak masuk sekolah favorit, SMP ke SMA tambah ketat, SMA ke perguruan tinggi, apalagi terus saja lulus dari perguruan tinggi mau kawin diseleksi juga gitu ya, mau kerja juga diseleksi juga gitu ya, mau naik jabatan seleksi, semua diseleksi. Nah, tidak ada yang tidak diseleksi. Nah, maka ilmu seleksi itu sebetulnya ilmu kita semua. Ilmu seleksi itu adalah ilmu yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, dalam memilah. Bagi yang sudah menikah tentu melakukan seleksi terhadap calon pasangannya. Ya, yang dilamar maupun yang melamar, semua itu adalah seleksi. Ya, yang melamar itu sudah menentukan kira-kira ini kriteria saya. Yang dilamar juga menentukan kalau dia tidak cocok, tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, ditolak. Dan seterusnya. Itu adalah seleksi. Ya, semua kehidupan kita ini adalah penuh dengan seleksi. Sehingga sudah kita lakukan sekarang dan bagaimana sebetulnya teori yang ada pada sistem yang ada itu ya. Dan apa sistem yang dibuat dalam sistem seleksi di IPB itu didasarkan kepada ilmu pemulihan ini dan digabungkan dengan ilmu-ilmu statistik ya, ilmu-ilmu statistik sehingga bicara bagaimana menduga ya, menduga eh, genetik yang ada, menduga yang kita pilih itu memang yang terbaik itu melalui melalui statistik. Ya, tentu ragam harus tersedia full penuh. Karena itu Prof. Andi Hakim Nasution yang ahli statistik, mayornya, minornya pemulihan bergabung dengan teman-teman ya, Pak Abdul Bari, Pandang Samsudin itu bagaimana pemuliaan itu mayornya pemuliaan, minornya seleksi bergabung menentukan kira-kira apa yang harus dilakukan agar diperoleh yang baik, yang terbaik, gitu ya. Dan kata kunci tadi yang saya sebutkan adalah ragam.
Ragam itu akan muncul, ya. Ragam itu akan ragam itu adalah materi yang kita seleksi sehingga ragam harus sebesar mungkin. Maka yang mengikuti seleksi harus sebanyak mungkin. Nah, sistem yang dibuat harus seperti itu sehingga muncullah PMDK, penyusunan minat waris tanpa tes melalui raport seluruh SMA di Indonesia diundang, ya, dievaluasi, diundang, ya. Lalu kemudian ada 6.000 mahasiswa, ada 6.000 sekolah ya sekarang mungkin lebih banyak lagi. Lalu karena tidak mungkin kita melihat satu persatu ke sana, indikator-indikator yang ditentukan itu harus mendukung eh, apa, materi yang diseleksi itu. Raport. Dari raport itu mata kuliah, mata pelajaran apa yang menentukan kalau di IPB, matematika, fisika, kimia, ya, eh, biologi. Gitu. Lalu kemudian bagaimana lingkungan sekolahnya untuk membentuk karakter seperti itu. Pelajari lingkungan. Karena kita inginkan bahwa apa yang tampil berupa nilai itu adalah karena lingkungannya mendukung. Nah, nah, jadi sistem seleksi yang dipilah-pilah berdasarkan SMA, berdasarkan wilayah, mana SMA yang bagus dipilih banyak, mana SMA kurang bagus dipilih sedikit. Itu adalah konsep seleksi yang sangat baik, ya, yang di tanaman pun demikian kita lakukan seharusnya. Sehingga mulai 10 tahun terakhir itu diadopsi untuk seluruh perguruan tinggi, ya, sistem yang didapat itu. Ya. Tentu ada seleksi-seleksi yang lain. Ada raport, ada tes, ada mandiri, ya, ada untuk keperluan-keperluan hal lainnya. Ya. Mandiri misalnya menjaring yang tidak lulus menggunakan raport, tidak lulus menggunakan tes, tapi tidak lulus tuh mungkin pilihannya terlalu tinggi, ya, padahal punya potensi yang bagus, nah itu. Dan melalui mandiri tentu ada hal-hal lain, misalnya biaya harus besar dibandingkan yang lain dan seterusnya gitu ya. Dan apa namanya, agar sesuai dengan harapan maka IPB menentukan mandiri nggak boleh terlalu banyak 10% meskipun mandiri itu bisa lebih banyak lagi. Ya, nah jadi seleksi itu upaya untuk merubah frekuensi gen, mengambil yang diinginkan dan membuang yang tidak diinginkan. Diinginkan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya. Mengambil yang diinginkan, membuang yang tidak diinginkan. Sehingga meningkatkan frekuensi gen tertentu dan menurunkan frekuensi yang lain. Meningkatkan P, menurunkan Q. Ya. Itu yang diinginkan meningkat, yang tidak diinginkan menurun. Kan itu meningkatkan frekuensi dari gen-gen yang kita gunakan. Kita ingat bahwa waktu itu kita sudah belajar M sama dengan A dikali P min Q ditambah 2 dpq. Di mana A dan D itu tidak dapat perubahan pemulihan karena sudah ada populasi yang kita lakukan, misalnya meningkatkan ragam, cari dari populasi yang lain, tapi A dan D itu tidak dapat dirubah. Yang kita rubah adalah frekuensinya. Ya, kita rubah frekuensinya. Kita bisa menemukan masing-masing di dalam itu interaksinya sehingga bisa kita rubah frekuensinya. Nah, itu konsepnya. Jadi, mengambil yang diinginkan, membuang yang tidak diinginkan. Ya, apakah kita akan mengambil atau membuang mana yang lebih mudah? Ya, kalau populasinya besar, barangkali kita mengambil. Populasi besar sekali yang kita lakukan adalah mengambil. Populasi sudah mengerucut, barangkali kita membuang. Ya, kelihatannya sama dan tidak tidak sama. Ya, dan saya pernah terlibat dalam sistem seleksi mahasiswa S1 pemulihan. Jadi ketika sudah sampai di program studi, kita tidak lagi mengambil. Yang kita lakukan adalah membuang. Ya, kalau di PB barangkali mengambil dari 30.000 diambil 10.000, ya, diambil 6.000 misalnya, atau malah diambil cuma 5.000, diambil 3.000, bisa jadi diambil 3.000, lalu kemudian diserahkan kepada fakultas, ya, dari 3.000 itu ambil, sisakan 2.000, tahu kan, sisakan 2.500, berarti kita tinggal membuang 500. Ya, kadang-kadang membuang tuh lebih sulit dibandingkan mengambil. Membuang berarti kan yang di ujung-ujung kiri, mengambil kan di ujung-ujung kanan. Nah, itu biasanya kriteria-kriteria untuk membuang itu tidak mudah. Ya, harus agak tega hati juga. Si Anu dengan si Anu, saya harus mengambil satu padahal nilainya sama, semua sama.
apa kriteria yang menentukan sehingga si Anu yang terpilih. Nah, itu tidak mudah, ya, tidak mudah membuang dan mengambil itu. Nah, jadi ketika seleksi sudah kita lakukan, maka tentu kita harus evaluasi hasilnya, ya. Respon seleksi itu didera di lingkungan yang baru, diambil mahasiswanya, suruh belajar di IPB, dibuat dulu sistemnya sama dulu melalui tingkat persiapan bersama, yang berbeda-beda daerah, berbeda-beda sumber daya, berbeda-beda kemampuan responnya segala macam dijadikan satu, dibuat dulu tingkat persiapan bersama sebelum masuk kepada penjurusan yang sesungguhnya. Ya, dibuat kondisi serupa dulu, baru nanti kita apa namanya evaluasi lebih lanjut. Ya, bagaimana performnya. Nanti hasil dari ini berupa lulusan segala macam akan kembali kepada populasi asal, ya, sekolahnya, lingkungan sekolahnya akan kembali hasil evaluasi ini. Oh, ternyata memang sekolahnya bagus sehingga tahun depan barangkali tidak sedikit, tidak hanya satu yang diterima tapi beberapa, ya, beberapa. Nah, jadi perlu kita evaluasi hasil seleksinya, ya. Apabila seleksi telah dilakukan terhadap suatu populasi tanaman, maka yang kita harapkan dari tanaman terpilih itu akan berikan hasil lebih baik atau ada kemajuan seleksi. Saya katakan tadi ada kemajuan di turunannya. Nah, maka kalau tanaman menjebu sendiri, ambil yang terbaik, yang seketat mungkin, lanjut kepada generasi berikutnya, ada kenaikan. Tanaman menjebu silang tidak seperti itu. Kita akan mengambil, tetapi melalui informasi turunan. Gitu. Informasi turunan, saya kira progenites tadi. Ya, karena kalau kita ambil sekarang, jangan harap ada informasi yang berhubungan dengan kemajuan seleksi nantinya. Dia akan kemunduran. Ya. Nah, jadi karena kita eh, apa cek turunannya, apakah hasilnya itu lebih baik dibandingkan dengan populasi yang sekarang. Rata-rata nilai tengahnya. Ya. Jadi kalau kita mengambil 10% terbaik di sebelah kanan, kita rata-ratakan hasilnya, hasil yang terpilih tadi, ya. Maka kita lanjutkan pada generasi berikutnya, kita berharap bahwa pada generasi berikutnya itu mempunyai perform yang mendekati rata-rata dari populasi terseleksi tadi. Itu, ya. Atau setidaknya ya dia melampaui nilai tengah populasi asal tadi. Dengan demikian maka nilai tengah turunan hasil seleksi tadi dikurangi dengan nilai tengah asal ya populasi itu. Kalau dia F2 F3 berarti nilai tengah F3 dikurangi nilai tengah F2. Itulah adalah respon selektif. Berapa selisih antara nilai tengah pada generasi berikutnya dibandingkan dengan nilai tengah populasi sekarang. Atau dengan rumus D sama dengan rata-rata X Fn dikurangi rata-rata X Fn min 1. Ya, generasi sebelumnya. Ya, generasi sebelumnya. Tentu yang kita akan evaluasi itu adalah yang mempunyai ragam tentunya. Ya, jadi kalau kita seleksi di F2 harus ada ragam. Tidak bisa kita seleksi di F1 karena tidak ada ragam. Ragam yang ada faktor lingkungan. Jadi apapun yang kita ambil, genetiknya akan sama. Tidak bisa kita lakukan seleksi di F1. Nah, ini di skema-skema breeding kalau perusahaan-perusahaan melakukan pengajuan perlindungan varietas itu akan terlihat, ya, terlihat dari skema breedingnya. Ada yang melakukan seleksi di F1. Sehingga saya ajak diskusi, mengapa dilakukan seleksi di F1? Kalau seleksi dilakukan F1 berarti F1-nya ada keragaman. Kenapa F1-nya ada keragaman? Berarti tetuanya tidak galur murni. Boleh tidak? Boleh. Nah, saya katakan, apakah Anda yakin bahwa tetua tidak galur murni? Ya, kalau ada yakin tetua tidak galur murni, maka seleksi bisa dilakukan di F1. Tapi kalau tetuanya galur murni, serba sama, sudah diyakin bahwa dia galur murni, maka F1 seragam, tidak bisa kita lakukan di F1. Jadi jangan nggak usah alergi bahwa ada yang seleksi di F1.
Kita harus tanya dulu tetuanya gandum atau tidak. Karena ini perakitan paritas. Kalau studi genetik, ya, pewarisan sifat, studi pewarisan sifat, ya. Kemudian mating design yang kita pakai kemarin yang menggunakan ini, galur murni. Maka tetua harus berupa galur murni. Tidak bisa kita tidak galur murni. Jadi kalau untuk studi pewarisan, ya, ya maka tetua harus galur. Kalau untuk perakitan varietas tetua boleh tidak galur murni. Ya. Maka berarti seleksi bisa dilakukan di F1. Nah, ini yang kita maksud tadi, ya. Jadi ini adalah populasi asal, kita tulis X0. Lalu dari populasi asal ini kita ambil di arsir merah ini tanaman terpilih sesuai dengan kriterianya mau seperti apa, mau di atas berapa atau mau ketatan berapa tergantung. Bisa melalui ketatan, bisa melalui karakter. Misalnya ambil yang di atas 7,8. Oke, dapat berapa? Silakan. Tapi kalau ketatan ambil 5%, ambil 10%, terbaiknya. Ya. Jadi bisa dua hal itu menentukan berapa kira-kira yang akan di mana kita motongnya. Nah, setelah tanaman diambil, lalu ada karakter tentu di tanaman ini, lalu kita rata-ratakan karakter ini, apa karakter itu? Rata-ratanya kita sebut dengan XX, XS, ya. Tentu nilai tengah dari XS ini itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai tengah dari X0 harusnya, yang menunjukkan bahwa keragamannya bagus, keragamannya tinggi. Lalu XX dikurang XS dikurang X0 itu adalah diferensial seleksi. Ya, ini menentukan kita sejauh mana kemajuan seleksi yang akan dicapai melalui diferensial seleksi. Semakin tinggi angkanya hasil dari XS dikurang X0, maka diferensial seleksi akan semakin besar, kemajuan seleksi kemungkinan akan besar. Ya. Nah, jadi yang terpilih ini kemudian ditanam pada generasi berikutnya, lalu nilai tengahnya adalah X1. Ya. Untuk mengurangi bias, ini kan X0 X1 dikurang X0, untuk mengurangi bias, maka generasi sebelumnya pun ikut ditanam sesungguhnya. Karena pengaruh musim itu bisa jadi itu akan besar. Pak, kan tanamannya sudah hilang. F2 itu kan kalau ditanam hilang kan nggak bisa lagi menjadi F2. Betul. Tetapi kalau kita menggunakan F2 dalam jumlah yang cukup, berarti F2-nya kita pilih secara acak. Dan lagi naik, pilih secara acak berarti F2. Ambil secara acak. Tanam 500, tanam 1000. Artinya F2 itu adalah perform dari populasi yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita tanam F2 yang sekarang, perform populasi itu akan sama dengan F2 yang sisanya tadi. Ya. Jadi kalau kita punya 10.000, 20.000 benih, kita ambil 1.000 secara acak dalam populasi F2 itu, lalu kita tanam, ya, ada perform F2, kita lakukan seleksi. Maka pada generasi berikutnya kita tanam F3. Kita tanam lagi F2 yang berasal dari populasi sisanya tadi, dari F2 yang ada, F2 yang ada sekarang dengan F2 yang kita tanam pada generasi sebelumnya harusnya sama. Nilai tengahnya harusnya sama, ragamnya sama. Harusnya sama. Kalau tidak sama berarti ada yang tidak acak dalam memilih. Ya, sekali lagi quick count dan real count berarti kan. Populasi yang kita ambil harus acak dari sekian lalu kita tanam harusnya sama. Mengapa kita tidak menggunakan populasi-populasi F2 yang sebelumnya di tahun berikut saya katakan? Bisa saja faktor lingkungan, curah hujan tinggi, panasan tinggi, beda, apalagi kalau sudah beda lokasi. Ya, pada F2 kita bisa tanam di Leukopo karena lahan tersedia. Pada F3 sudah tidak bisa lagi tanam di Leukopo karena lahannya penuh. Kita pindah ke Cikibayan, lebih miskin lagi. Karena di Cikibayan akan lebih kurus lagi, lebih jelek. Lalu kita akan bandingkan dengan F2 sebelumnya, bisa minus, bisa tidak ada kemajuan. Padahal bukan tidak ada kemajuan, tapi karena memang pengaruh lingkungannya besar. Ini genetika kuantitatif, pengaruh lingkungan pasti ada. Itu terlalu ekstrim sehingga tiga yang muncul sekarang itu lebih jelek dibanding F2 yang tahun lalu. Sehingga sebaiknya F2 dan F3 ditanam kembali. Maksud saya F2-nya ditanam kembali bersama dengan F3 untuk menduga antara X0 dengan X1 sehingga fair. Hasil dari selisih antara
X1 dengan X0 itu adalah G, kemajuan seleksi, respon seleksi. Ya, respon seleksi. Semakin lebar jaraknya antara X0 dengan X1, respon seleksi semakin bagus. Semakin lebar. Ya. Setidaknya dia bergerak ke kanan, setidaknya dia ada selisihnya. Kalau tidak ada selisihnya berarti tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan bisa saja sudah berupa galur kuning, bisa saja sudah mengarah ke homozigositas, bisa saja karena populasinya heterozigot semuanya yang kita ambil, ya, karena oksigen yang tidak sesuai, ya, aditif, tidak aditif dan seterusnya. Maka delta G itu harus ada kemajuan. Biasanya seleksi pertama itu dari F2 ke F3 kalau kita menggunakan pedigree, mempunyai kemajuan yang sangat besar, yang kemudian turun terus kemajuan karena ragamnya sudah menurun. Karena kemajuan sudah sangat rendah, maka seharusnya seleksi dihentikan. Ya, jadi mahasiswa inginnya selalu kemajuan selalu bagus, heritabilitas harus selalu tinggi. Tidak demikian, tergantung populasinya. F6, F7 heritabilitas arti sempit maunya tinggi, berarti ada yang salah dalam seleksi sebelumnya kalau F6, F7 masih tinggi. Ya, F6, F7 harusnya sudah rendah. Ya, begitu. Nah, ini contoh bahwa dia pergeseran-pergeseran ke kanan, ya. Ini contoh bobot dua pertanaman, bobot dua tomat dan sebagainya. Nah, jadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah konsep ya kemajuan genetik akibat seleksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, nah berdasarkan regresi parent offspring yang sudah kita eh, pelajari sebelumnya, regresi parent offspring, ya, bahwa kita lakukan regresi antara anaknya dan ibunya, anaknya dan ibu bapaknya, regresi parent offspring, regresi parent dan seterusnya. Itu maka kita dapatkan informasi bahwa ada ragam aditif yang ada di situ, ya, ragam aditif yang kemudian bentuknya heritabilitas. Nah, ini juga begitu bahwa eh, kemajuan seleksi yang ada, ya, kemajuan seleksi yang ada itu merupakan hasil dari regresi parent offspring, mid parent offspring, dan diferensial seleksi. Ya, diregresi antara tetua dan turunan dengan mid parent dengan diferensial seleksi. Yang kita tahu bahwa B offspring mid parent adalah heritabilitas. Arti sempit. Dengan demikian, maka kemajuan seleksi itu sesungguhnya adalah heritabilitas arti sempit, ya, pewarisan yang terjadi, ya, dari tetua kepada turunannya dikalikan ragam yang ada dalam populasi tersebut. Dua hal ini, R itu ditentukan dari heritabilitasnya dan ditentukan oleh diferensial seleksi yang saya katakan ragam yang terbentuk. Ya, di mana diferensial seleksi itu adalah nilai tengah populasi-populasi hasil seleksi dengan nilai tengah asalnya, ya, dengan nilai tengah asal asal populasi asal. Ya. Nah, jadi itu bahwa R itu adalah sebetulnya ini. Jadi dengan real kita lakukan R itu adalah sesungguhnya X dari populasi berikutnya, populasi hasil seleksi dengan X populasi asal. Kurang. Ya, nilai tengah. Nah, dari informasi bahwa R itu adalah heritabilitas arti sempit dikali dengan S, diferensial seleksi, ya, maka kita akan bisa duga, bisa prediksi respon seleksinya. Kira-kira kalau ragamnya seperti ini, responnya seperti apa?
Kira-kira kalau heritabilitas seperti ini responnya seperti apa? Ya, jadi informasi heritabilitas menjadi penting pada generasi sebelumnya. Ya, sementara diferensial seleksi itu dapat diketahui setelah seleksi dilakukan. Selesai dilakukan, kita dapat referensiasi. Oh, kalau saya tanam pada generasi berikutnya, kira-kira responnya akan seperti apa? Karena diferensial seleksi sudah bisa dihitung. Ketika kita ngambil misalnya dari populasi asal itu F2, sudah dapat diferensial seleksinya. Oh, heritabilitasnya sekian berdasarkan informasi yang lalu, maka berarti kemajuan seleksinya bisa kita duga. Ya, ini di Falconer, contoh 11.1 bahwa heritabilitas dalam populasi dasar sebelum seleksi itu sebesar 0,52. Ya, ya. Dengan rata-rata tetuanya adalah 35,3, rata-rata turunan 37,9, ya. Maka rata-rata terseleksi 46. Jadi kalau tetua-tetua F2 misalnya kita ambil rata-rata tinggi 35. Lalu kita ambil yang paling kanan sehingga rata-rata yang kita ambil itu 40,6. Maka ada diferensial seleksi sebesar 5,3. Jadi 40 dikurangi 35,3 saya kira ini perhitungan sederhana 5,3. Maka respon seleksi bisa kita duga ya heritabilitasnya 0,52 kali 5,3 2,8. Saya duga. Dan ketika kita tanam pada generasi berikutnya, maka real ya regresi apa hasil observasi itu adalah delta G 37 dikurangi 35,3. 37,9 dikurangi 35,3. Maka dapat 2,6. Dapat 2,6. Maka di sini observasi dengan perhitungan itu mirip, dekat. Ya, dekat. Ya, jadi kalau apa ingin membuktikan bahwa dia dekat atau jauh ya antara populasi hasil realnya delta G dengan pendugaan, maka Bapak Ibu bisa bisa hitung itu dalam tesis, ya, jurnal. Bisa kita hitung untuk membuktikan bahwa memang sama sesungguhnya. Hasil perhitungan dengan hasil observasi. Observasi delta G itu adalah tadi F3 dikurang F2, ya. Sementara hasil perhitungan adalah menggunakan diferensiasi dan heritabilitas. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Nah, lalu apa itu diferensial seleksi? Nah, diferensial seleksi pun dapat diprediksi lebih lanjut bila dua persyaratan terpenuhi. Jadi sebelum kita melakukan seleksi, itu diferensiasi bisa kita duga. Persyaratannya apa? Nilai fenotipik. Karakter seleksi terdistribusi normal, nilai fenotipiknya ada. Seleksi melalui apa? Kira-kira mau berapa persen? Ya, melalui truncation itu apakah mau 20%, 50%, 10%. Dengan demikian, S itu tergantung dari proporsi populasinya dan simpangan baku fenotipiknya. S tergantung simpangan baku tergantung ragam. Ya. Lalu semua yang berada di atas truncation itu kita pilih, yang di bawahnya ditolak. Maka itu adalah S. Ya, sehingga S itu sangat dipengaruhi oleh ragam yang ada, seberapa lebar. Ini A dengan B itu sama ragamnya. Yang membedakan adalah berapa keketatan seleksinya. A itu 50%, B itu 20%. Maka S-nya akan dengan 50% S-nya seukuran ini, dengan 20% S-nya akan lebar. Sehingga 20% lebih baik daripada 50% dalam melakukan seleksi dengan ragam yang sama. Sebaliknya, kalau ragamnya lebih sempit, maka meskipun kita lakukan keketatan sebesar 20%, nilai S-nya tidak akan terlalu besar. Ya, S-nya tidak akan terlalu besar. Sehingga dua hal ini menjadi sangat penting. Ragam harus lebar, harus besar mungkin. Lalu kemudian ya berapa keketatannya. Ragamnya tinggi, keketatannya bagus, hasilnya bagus. Itu yang kita pilih, itu yang kita idam-idamkan. Saya kira kalau berhubungan dengan pengelola perguruan tinggi, semua perguruan tinggi mengharapkan itu. Bagaimana agar banyak yang ngelamar, kita bisa buat keketatan yang tinggi agar hasilnya bagus. Ini adalah contoh. Ya, contohnya bahwa
kita lakukan seleksi 50% dengan standar deviasi 2 unit, maka dapat 1,6 unit. Ini ilustrasi saja. Ya, S-nya adalah 1,6. Dengan seleksi 20%, standar deviasi 2 unit, maka S-nya 2,8. Dengan standar deviasi 1 unit ini, kemudian 20% seleksi, maka hasilnya 1,4 unit intinya. Ya. Sehingga diferensial seleksi itu eh, kita hubungkan dengan ragam yang ada, standar deviasi fenotipik itu disebut dengan intensitas seleksi. Ya, diferensial seleksi dibagi dengan standar deviasi itu apa adalah simpangan baku fenotipik. Ya, simpangan baku fenotipik. Sehingga sesungguhnya adalah S adalah I intensitas seleksi, keketatan seleksi dikali dengan standar deviasi atau simpangan baku. Dengan demikian, maka respon seleksi karena tadi S dikali dengan heritabilitas, arti sempit, maka berarti sekarang S diganti dengan I dikali standar deviasi fenotipik, maka respon seleksi itu adalah keketatan seleksi, ya, dikalikan dengan heritabilitas arti sempit, dikalikan dengan ragam. Standar deviasi, simpangan baku. Ya, itu. Nah, ketiga-tiganya berarti dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama, keketatan dalam melakukan seleksi. Yang kedua, pewarisnya seperti apa. Yang ketiga, ragamnya seperti apa dari standar deviasi. Ya. Nilai intensitas seleksi sangat tergantung pada jumlah individu yang terpilih dari populasi awal. Berapa proporsi populasi terseleksi? Berapa proporsinya? Intensitas seleksi sangat tergantung dari itu. Ya, proporsinya. Perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi dengan jumlah individu awal dinamakan persentase seleksi. Berapa persen akan menentukan intensitas seleksi. Jika P adalah proporsi terseleksi dan Z adalah tinggi ordinat titik transcription berapa persen tadi, maka I sama dengan Z per P. Maka ini. Z per P. Nah, tidak perlu kita mencari I, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman statistik sudah mencarikan di buku statistik. Berapa persen I. Berapa I-nya ketika kita melakukan seleksi sekian persen. Ya. Jadi I itu sudah ditentukan di buku-buku pemuliaan itu. Berapa? Misalnya kalau kita lakukan 10%, I-nya berapa? Sudah ada. Kita lakukan 15%, I-nya berapa? 20% I-nya sudah ada di situ. Ya, kita tinggal pakai dengan seleksi 10%, maka kita duga dapat I-nya sudah dapat. Nah, maka dengan demikian hanya dengan proporsi terseleksi P kita dapat menentukan berapa banyak simpangan baku nilai tengah individu itu seleksi akan melampaui nilai tengah populasi. Ya. Jadi tinggal kita lakukan berapa persen, maka I sudah kita peroleh. Besarnya nilai intensitas seleksi akan menurun seiring dengan meningkatnya persentase seleksi. Jadi kalau persentasinya semakin besar, antara kita seleksi 10% dengan 20%, maka intensitasnya juga akan menurun. Tadinya 10%, kita seleksi 20%, intensitas juga akan menurun. Ya, ini. Semakin longgar kita melakukan seleksi, berarti intensitas seleksinya semakin menurun, bahkan nol. Kalau 100% kita seleksi semua, berarti I-nya nol. I-nya nol, kemajuannya nggak ada. Nggak ada seleksi berarti. Ya, karena pengalinya nol semua. Maka tidak boleh kita intensitas seleksinya nol. Tidak boleh persen seleksinya 100%. Jadi kalau S3 dipilih semua, diambil semua, tidak boleh. Ya, harus ada seleksi di situ. Nah, tapi argumentasi teman-teman, ya yang memilih di S3 di IPB itu berarti sudah terseleksi secara alami. Sebenarnya tidak 100%. Nah, ya berani saja masuk gitu. Argumennya begitu. Tapi secara teori kan nggak bisa karena kan kita harus ada pembaginya. Ya, kita tidak tahu berapa secara alami kan nggak tahu berapa populasi yang tersedia. Nah, apa hubungan I dan P? I dan P harus populasi besar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau populasi kecil akan berbeda. Maksud saya begini, kalau persentase walaupun proporsinya sama sekian persen,
Ya, maka ya akan berbeda hasilnya. Ya, maksud saya begini, kita bisa saja seleksi 10%. Tapi kalau populasinya itu 20, 10% itu dapat. Ya, intensitasnya akan berbeda. Kalau 10% itu dari 100, berarti dapat 10. Apalagi kalau sudah dari 1000, berarti dapat 100. Seleksi 10%. Nah, jadi kalau populasi-populasi kecil, maka akan berbeda tingkat I-nya. Kalau populasi sudah di atas 100, 200 itu sudah populasi besar, akan sama. Jadi populasi 500 dengan populasi 1000 dengan populasi 2000, I-nya akan sama kalau persentasenya sama. Ya. Seperti ini, Mas. Jadi keketatan seleksi kita di 10% tergantung populasinya. Kalau populasinya kecil di bawah 50%, meskipun sama-sama 10%, I-nya beda. Jadi kalau sudah populasi besar, itu sudah sama. Di atas 200 sudah sama persis. Ya. Jadi kita misalnya 400 dengan 300, itu kalau kita katakan ambil 10% akan sama I-nya. Intensitasnya sama. Tapi kalau di bawah 50 ambil 10%, intensitasnya beda. Hati-hati. Ya. Jadi dengan demikian maka intensitas seleksi ya itu keketatan seleksi tapi tidak cukup, kita juga harus menggunakan populasi besar dalam melakukan seleksi. Ketat dan populasi besar. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada generasi-generasi awal maka seleksi menghasilkan respon yang tinggi, bagus. Delta G-nya akan bagus. Karena biasanya populasinya amat beragam. Kalau populasinya besar pasti akan tinggi. Tapi populasi besar ya akan tinggi pada saat awalnya, akan rendah pada generasi berikutnya. Itu bagus. Kenapa? Karena kalau populasi besar sekali, sementara tanaman kita itu oksigennya aditif, maka kemungkinan terpilih yang homozigot itu besar karena populasinya besar, peluang gen-gen tersedia itu ada. Ya. Jadi kalau kita punya 20.000, 40.000, populasi sangat besar, sehingga ketika kita mengambil hanya 10 tanaman yang paling kanan, ada kemungkinan dia sudah homozigot semua. Sehingga ya pada respon seleksi di awal itu besar sekali, respon seleksi pada musim berikutnya bisa kecil sekali karena sudah tidak ada ragam lagi, sudah homozigot. Nah itu bagus, ya, ya. Maka itu yang disebut dengan segregan transgresif. Segregan transgresif populasi harus besar. Kalau tidak, kita segregan transgresifnya tidak optimal, ya, belum semua homozigot. Jadi dia akan mengecil, mengecil, mengecil sampai tidak ada lagi respon seleksinya. Dia sudah stagnan. Populasi dihentikan, kita lakukan pelepasan varietas, kita apa, apa karakter-karakter lain yang merupakan karakter target itu kita seragamkan, baru dapat varietas. Ya. Nah, jadi dalam sistem seleksi itu apa yang harus kita lakukan agar responnya bagus? Nah, itu saya katakan di awal tadi sudah dilakukan oleh IPB. Ciptakan ragam setinggi mungkin. Ciptakan faktor-faktor lingkungan, ciptakan eliminir faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh. Ya, jadi tingkatkan heritabilitas, kurangi variasi lingkungan. Dan ya, jadi variasi lingkungan itu akan berpengaruh terhadap performnya. Jangan ada variasi lingkungan karena akan meningkatkan keragaman. Keragaman harusnya murni dari genetik. Maka tingkatkan heritabilitas. Kalau heritabilitas arti sempit meningkat, berarti kan ragam lingkungan, pengaruh lingkungan kecil, maka respon seleksi akan meningkat. Kenapa? Karena R sama dengan I dikali heritabilitas arti sempit kali simpangan baku. Maka tiga-tiganya bisa kita lakukan untuk memperbaiki respon. Heritabilitas ditingkatkan, intensitas seleksi ditingkatkan. Intensitas seleksi ditingkatkan melalui persentase seleksinya diturunkan. Dari 10% jadi 5%. Dan
Timpangan baku fenotipik harus tinggi. Ini berarti kita harus membentuk populasi yang baik agar ragamnya tinggi. Kalau ragamnya tidak tinggi, kita tidak bisa melakukan seleksi. Jadi meningkatkan intensitas seleksi merupakan cara yang paling mudah dan mungkin dilakukan. Ambil 10%, Pak, jangan 10%, 5% aja karena populasinya besar. Bagus. Berarti nanti intensitas seleksi akan lebih tinggi. Nanti akan ada laporan, oh simpangan bakunya sekian. Kita bisa menentukan intensitas seleksi dan heritabilitas sudah pengaruh lingkungan yang sudah kita eliminir, maka kita akan bisa meningkatkan respon. Namun demikian ada dua faktor yang batas kemudian menggunakan tes seleksi. Yang pertama, tingkat reproduktif organisme. Makin mudah berkembang biak organisme, maka makin intensif seleksi dapat dilakukan. Jadi kalau kita melakukan seleksi lalu hasilnya tinggal 2 tanaman, 3 tanaman, hati-hati. Jangan sampai habis, hilang semua, mati semua. Susah berkembang biak, susah numbuh. Nah, dari situ kan itu. Yang kedua, ukuran populasi dan inbreeding. Berapa hasil yang diperoleh pada hasil akhirnya, terutama untuk tanaman menyerbu silang. Jangan sampai mengalami inbreeding depletion. Karena inbreeding biasanya menurunkan fitness dengan inbreeding. Dengan demikian, maka saran yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan seleksi dan kemajuan seleksi adalah keragaman populasi perlu diperhatikan sebelum mulai seleksi. Keragaman populasi dapat diciptakan melalui persilangan antar genotipe berbeda. Yang tadi, ya, si A punya A, si B punya B, ya, lalu digabungkan dapat keragaman. Semakin tinggi keragaman. Program seleksi itu hanya berlangsung dalam jangka pendek, ya Bapak Ibu sekalian, 2 kali 3 kali seleksi sudah selesai seharusnya. Anda tidak akan mungkin lagi meningkat setelah itu. Ya. Nah, kalau jangka panjang masih ada seleksi sampai F16 sampai F17 berarti ada yang salah dengan seleksi atau genetiknya tidak terkendali. Apa kalau dia bukan diploid akan agak repot. Seleksi dapat meningkatkan kemajuan. Ya, intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, namun pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya untuk tanaman menyerbu silang. Hati-hati untuk menyerbu silang, semakin tinggi seleksi yang dilakukan untuk menghasilkan varietas bersari bebas. Bapak Ibu sekalian, dari informasi respon seleksi, prediksi, ya R sama dengan heritabilitas dikali diferensial seleksi, maka kalau kita sudah mendapatkan realnya delta G atau R dan kita punya diferensial seleksi, maka sesungguhnya heritabilitas itu bisa kita duga. Mengapa begitu kemajuannya sedemikian? Berarti heritabilitas arti sempit akan ada. Karena heritabilitas arti sempit itu adalah kemajuan seleksi dibagi dengan respon seleksi. Ya. Jadi relasi heritabilitas itu bisa kita gunakan. Respon karakter akan tetapi respon karakter dengan nilai heritabilitas tinggi diduga berkurang setelah generasi pertama seleksi sehingga underestimate. Jadi saya katakan tadi kalau sudah F5, F6 heritabilitas mungkin akan turun. Jika terdapat perubahan sistematik akibat pengaruh lingkungan atau depresi inbreeding, maka akan dimasukkan ke dalam respon seleksi. Depresi inbreeding, maka responnya akan rendah. Pengaruh lingkungan yang sangat drastis, maka antara generasi berikutnya dengan generasi sekarang akan berbeda. Saya katakan karena ada pengaruh lingkungan tadi, sehingga menjadi under. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian tentang seleksi. Nah, terkadang seleksi itu tidak bisa kita lakukan hanya satu karakter saja. Mudah-mudahan tidak terganggu ya, ini sebelah lagi nonton keramik. Nah, kadang kita harus melakukan seleksi terhadap beberapa sifat sekaligus. Ya. Yang harus secara bersama-sama. Bisa kita lakukan berurutan sebetulnya, tetapi memerlukan waktu yang panjang. Kita mau tidak mau harus secara bersama-sama. Maka kita perlu informasi nilai ekonomi, bagaimana hubungan antar genotipenya, jangan sampai negatif. Genotipe antar sifat, ya. Hubungan genotipe dan fenotipe antar sifat dan heritabilitasnya. Dan kalau bisa karakter-karakter yang dibawa itu tidak ada yang berlawanan.
Kalau berlawanan maka dia akan sulit ya, akan meniadakan. Jadi misalnya kalau kita masukkan kejadian penyakit dengan produktivitas, itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, maka akan kalah nanti yang nilainya kecil. Ya, jadi itu. Nilai ekonomi, korelasi, heritabilitas. Itu yang pengaruh indeks seleksi. Ya, sesungguhnya ya indeks-indeks yang kita ini berapa indeks yang kita buat ya, bobot yang kita buat itu dipengaruhi oleh heritabilitas arti sempit, heritabilitas arti dan korelasinya. Begini. Sehingga indeks seleksi itu akan sangat baik kalau diduga dulu B1, B2 yang merupakan bobot yang terubah. Ya. Mungkin saja kita subjektivitas kita, misalnya bobot produktivitas itu akan tinggi, kita beri bobot 5, bobot 3, bobot 2 untuk karakter-karakter penting yang lainnya yang tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan seleksi indeks, maka kita harus tahu bahwa kita harus sadari bahwa satuan-satuan karakter, satuan-satuan apa ya, alat ukur yang kita pakai itu berbeda. Ada gram, ada meter, ada milimeter, ada ton. Yang angkanya besar. Harus hati-hati kalau kita menggabungkan angka-angka besar dengan angka kecil-kecil. Tebal daging buah dihubungkan dengan produktivitas yang satuannya kilogram, yang ribuan. Maka ketika kita jumlah begitu saja, nggak ada gunanya diameter buah, yang milimeter. Akan kebanting dengan produktivitas yang satuannya kilogram. Maka harus dilakukan standarisasi agar semua mengecil angka-angkanya. Baru kita fair untuk menjumlahkan dengan indeks seleksi. Jadi harus ada standarisasi. Standarisasi itu adalah X min X rata-rata dibagi dengan galat. Itulah angka-angkanya. Kita dibagi dengan akar dari ragam galat. Akar dari kalau tidak ada ragam galat, ragam populasinya. Nah, ini kalau kita ingin mencari B gitu dan sebagainya harus ada kovarian fenotip, harus ada kovarian aditif, harus ada kovarian ragam aditif dan sebagainya. Sehingga bisa kita melakukan seleksi indeks sehingga secara bersama-sama kita. Kenapa perlu seleksi indeks? Kadang-kadang bagus di A, jelek di B, bagus di B, jelek di A. Lalu kita akan tentukan yang mana ya. Maka kita bisa bantu di seleksi indeks. Indeks seleksi terbesar lah kita lanjutkan. 5 terbesar, 10 terbesar dari indeks itu yang kita lanjutkan. Ya, semakin baik kita fasilitas yang kita menduga itu, misalnya menggunakan ini informasi ini, semakin bagus hasilnya. Kalau kita menggunakan subjektivitas kita, misalnya bobotnya kita produksinya kita bobotin tinggi, panjang buah, maka hasilnya juga akan ada biasnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan kita yang terakhir, ya. Setelah itu kita akan UTS, ya. Nah, jadi mungkin di UTS itu beberapa hal barangkali Anda harus tekankan apa yang harus dipelajari, ya. Jadi misalnya hitungan ya, ada hitungan. Jadi misalnya berapa kalau kita lihat dari bab di awal-awal ya, kalau misalnya ada tanaman 10 tanaman sekian 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 gitu ya, ada X1-nya sekian, ada angkanya, lalu berapa nilai A, berapa nilai min A, berapa nilai D, berapa nilai M, berapa nilai ragam aditif, berapa ragam dominan, itu ada ya yang di awal-awal bab 1. Jadi ada populasi lalu hitung A, min A, D dan M, ragam aditif dan D. Lalu misalnya kalau kita lakukan seleksi pada generasi 9, M-nya berapa? Lalu eh, bagaimana kita menduga heritabilitas, interaksi genetik lingkungan ya dalam populasi yang misalnya menggunakan beberapa lokasi, beberapa musim. Heritabilitas arti luas sempitnya berapa? Lalu kalau kita menggunakan kauna satu, misalnya berapa kovarian Hapsi, berapa kovarian fusi, berapa manitif dominannya berapa? Lalu kalau kita menggunakan
biparental ya, berapa heritabilitas arti luas. Yang biparental itu ada P1, P2, F1, F2, BCP1, BCP2. Lalu seleksi sekarang, ya Pak, berapa respon seleksinya kalau kita ada ragam P-nya ada, kemudian heritabilitasnya ada, seleksi dilakukan 10% dengan I ada, F2-nya ada, maka berapa eh, respon seleksinya, berapa nilai F3-nya, berapa, dan bagaimana cara memperbaiki respon seleksi. Ya, baik, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan masih, saya beri kesempatan. Terus tadi ada grafik yang intensitas seleksi dengan persen seleksi, Prof. Ya, Itu berlaku umum atau kita perlu hitung ulang dengan rumus yang tadi Z per P itu untuk komoditas masing-masing, Prof. ya itu berlaku umum. Itu Oh, itu berlaku umum. semuanya bisa pakai itu ya, Semua Prof. Ya? pakai itu, dan tidak perlu kita hitung karena misalnya di buku-buku statistik sudah sampai ke 400 tanaman itu persennya itu langsung kita pakai. Jadi kalau misalnya ternyata tanaman kita lebih dari 400, kita lakukan seleksi 10%, ambil yang 400 saja. Itu akan sama. Tadi seperti yang saya sampaikan. Misal tanaman kita 1000 nih, kita seleksi 10%. Yang tersedia di tabel itu hanya sampai 400 tanaman. Ya, maka I-nya kita gunakan yang 10% menggunakan 400 tanaman itu. Jadi 400 tanaman itu akan sama responnya dengan 1000 tanaman, akan sama dengan respon respon populasi yang 2000 tanaman. Jadi intensitas seleksinya sudah ada terhubung dengan persentase seleksi. Ya, persentase seleksi itu persentasenya jumlah tanaman di situ di tabel buku saya teknik pemulihan tanaman. Itu misalnya kita ngambil 10 dari 100. Kita ngambil 20 dari 200. Itu kan sama-sama 10% itu. Kita ngambil 30 dari 300. Kita ngambil 40 dari 400. Itu kan sama-sama 10%. Ada semua I-nya. Gitu. Nah, bagaimana kalau dari 400 saya katakan? Kita ngambil 50 dari 500. Sudah nggak ada lagi kan di dalam tabel? Maka kita ambil 40 dari 400. Kan sama-sama 10%. Karena tidak akan berubah hasilnya. Populasi lebih besar. Tadi sudah kita lihat kurvanya kan. Tidak tidak berubah. Sehingga akan sama. Gitu. Jadi tidak perlu kita hitung sebagai pengguna kita pemula, kecuali kalau Mas Dwi nanti akan Mas Yono akan pindah ke statistik. Nah, tolong hitung nanti. Kalau kita pemula menggunakan sajalah. Nah, kita sudah repot dengan sistem seleksi yang ada, lapangan yang ada, gitu nggak usah direpotkan lagi dengan hitung-hitungan seperti itu. Nah, kita gunakan saja. Oke. Ya, artinya, ya, Prof. Artinya tadi Ya, di grafik yang tadi, eh, kalau saya lihat misalnya persen seleksi itu di 20%, misalnya intensitas seleksinya itu di angka sekitar 1,5 gitu, Prof. Maksudnya ya, angka intensitas seleksi itu udah pakem ya. Berarti ya, sudah Prof, ya. pakem. satu Maksud saya koma lima gitu. 20% dan 1,25 itu 20% yang mana? Itu mendekati. Kalau jadi biasanya dia kalau tidak ada informasi 20% yang mana, dia ambil populasi yang besar. 20% itu artinya 80 dari 400 tanaman. Gitu maksudnya. Oke, Prof. Ya, Oke, Prof. karena kalau lebih rendah lagi misalnya 20% itu adalah dari 2 dari 10. Wah, itu beda, itu bukan 1,5. Lebih rendah lagi, bisa 1,3 atau Oke. 1,4 gitu. Ya, Oke. demikian saya kira. Sama Ya, satu lagi, Prof, saya ya. pas ujian nanti izin nggak ikut ya, Prof, ya. Karena sit in. Oh, ya, kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Nanti nilainya disedekahkan kepada yang nilainya kurang bagus, kalau nilainya bagus. Oke, Baik, Prof. nggak apa-apa, Mas Eno. Terima kasih. Ya, jadi dengan demikian maka selesai sudah pertemuan kita di genetika kuantitatif. Ya, semoga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan dan dan nilainya bagus ya, tidak ada yang gitu ya harapan saya. Tidak ada yang mengulang ujiannya. Kita bertemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan wabarakatuh. ending, Terima kasih Pak. banyak, Prof. Sama-sama. Ya. Terima Makasih kasih banyak, banyak, Prof. Prof. Sama-sama saya akan ending, Pak.